Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi dengan orang lain, baik itu di sekolah, di tempat kerja, di kampus, atau bahkan dalam keluarga. Kita akan menjadi bagian dari kelompok itu sendiri. Tapi pernah nggak sih kita berpikir apa yang membuat sebuah kelompok itu bisa berhasil ataupun gagal? Tapi dinamika kelompok itu tidak akan selalu berjalan mulus. Di dalamnya akan terdapat konflik, perbedaan pendapat, dan juga kurangnya koordinasi, di mana ini akan menjadi hambatan yang besar. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek penting dari dinamika kelompok. Nah, jadi ini yang disebut dengan dinamika kelompok, di mana sebuah proses yang mencakup cara anggota kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan mencapai tujuan bersama. Nah, tapi dinamika kelompok tidak hanya menimbulkan satu output saja loh. Ada beberapa faktor yang memang bisa mempengaruhi hasil output dari dinamika kelompok. Bayangkan dalam sebuah kelompok mahasiswa yang tadinya antusias dalam mengerjakan proyek, tiba-tiba terdapat perbedaan pendapat. Ada yang dominan, ada yang pasif, ada yang ikut-ikutan saja. Lalu apa yang terjadi? Proyek jadi terhambat. Kira-kira kenapa ya? Itu dikarenakan dinamika kelompok dipengaruhi oleh beberapa aspek, yang diantaranya adalah komunikasi, peran individu, dan kepemimpinan, yang dimana kalau itu semua nggak dikelola dengan baik akan kacau. Nah, sekarang kita dengerin yuk pengalaman dari teman-teman kita. Aku Torik Aziz. Kalau kesulitan ada sih, waktu itu kita sempat punya kesibukan yang beda-beda, jadi kita timeline-nya nggak pas untuk kerja sama, jadi sempat ada cekcok sedikit. Waktu itu kita ngatasinnya kita saling komunikasi sih, kalau misalkan kita punya kesibukan yang berbeda-beda, terus juga akhirnya ya udah dikomunikasi naik kayak jalan keluarnya kayak gimana, jadi kita waktu itu bagi-bagi tugas. Aku Husen, aku dari jurusan ya, aku pernah ngalamin kendala yang dimana tuh birokrasinya nggak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di awal gitu. Dengan contoh pembagian job desk, solusi yang aku ambil adalah aku ngobrol sama departemen aku, terus aku menjelaskan bahwa adanya ketidakadilan dalam pembagian kerja, sehingga harusnya semua merata dan tidak ada yang merasa burn out sendiri ataupun kelelahan sendiri gitu. Oke, terima kasih ya Kak Husein. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan beberapa hal mengenai dinamika kelompok. Yang pertama itu, komunikasi efektif merupakan kunci utama dari dinamika kelompok itu sendiri. Dan yang kedua, konflik bukanlah hal buruk selama kita bisa menyelesaikannya dengan diskusi. Dan yang terakhir itu, peran pemimpin yang baik seharusnya mendukung, bukan mendominasi. Nah, ingat nih teman-teman, keberhasilan kelompok itu juga tergantung bagaimana kita memahami dan menghormati peran masing-masing. Nah, kalau teman-teman punya tips lain soal kerja kelompok, boleh tulis di kolom komentar ya.